Oke, balik lagi di Morning News dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Pimred, iNews.id, Om Zen. Om Zen, selamat pagi Om. Selamat pagi Om. Sehat ya? Ini alhamdulillah sehat. Salaman dulu dong. Mantap. Ini kalau topiknya berat ini biasanya Om Zen langsung turun nih, sebagai pengamat ekonomi. Bukannya udah ditelepon, nanti mau dilantik. Itu dia, kita nunggu-nunggu telepon. Yang ada malah teleponnya Haji Dwinarto. Mana Suruh disuruh ikut kesini. jadi pembicara. Suruh datang ke studio ya. Surem. Danantara. Iya. Apa sih Om yang perlu kita cermati dari Danantara? Berat banget ini bahasanya. Iya pagi-pagi nih. Kalau cuma dibahas nggak berat, Ya gitu ya. Iya. mengelolanya yang berat. Wih, ini dia. Sebenarnya udah ada ekonom di sini. Siapa tuh? Ini dia. Oh. Dia ada paling tahu sebenarnya. Jangan seruannya. dilempar-lempar Pak, saya host di sini Pak. Jadi Danantara itu apa Om? Dan antara ya kita ngomong ininya dulu ya. Iya. Idenya nih. Konsepnya Pak. Konsepnya. Konon dulu kan memang dicetuskan pertama oleh ayahnya Prabowo nih, Iya. Pak, Iya. Pak Sumitro, Iya. Pak Cum, ini kan pegawai ekonomi lah Iya. dulu. Memimpikan ada satu badan pengelola investasi Iya. yang bisa memaksimalkan, mengoptimalkan aset sama investasi BUMN nih. Iya. Iya. Sehingga dia bisa menjadi semacam kendaraan tersendiri Iya. di luar APBN, sehingga itu dapat memberikan nilai tambah untuk Iya. negara. Iya. Niatnya seperti itu. Iya. Di operasionalnya mandiri ya. Betul. Kalau idenya sih, Ide, ya, iya. kalau kita ngomong ide nih ya, Iya, ide dan betul. cita-cita sebenarnya bagus. Nah, bedanya apa dengan Temasek di Singapura atau Iya. MDB atau apa Khazanah Khazanah Nasional di Malaysia. Mirip sih, ini kan kayak apa ya? Super holding SWF, gitu ya. ya, Iya. super holding, Iya. Sovereign Wealth Sovereign Fund, Wealth. jadi dia mengelola Fund, dana ya. investasi. Konon sih, ya memang ide pertama dicetuskan, tapi waktu itu pemerintah kan belum perlu lah Iya, Indonesia iya. ini. Kemudian Malaysia justru tahun 74 mendirikan Singapura ya 74 dengan Temasek, 93 Malaysia Khazanah. Iya. Sama-sama sebenarnya. Sama-sama. Jadi ya mengelola dana investasi, memaksimalkan, kemudian dia mengelola aset-aset, konsolidasi. Nah, itu kemudian menjadi besar. Nah, dari situ akhirnya mendatangkan banyak pemasukan lah. Artinya negara ingin sumber kekayaan tidak hanya dari APBN. Nah, kita sendiri Ya. sekarang tahu APBN sangat bergantung pada pajak. Iya. Betul. Uang kita lah sebenarnya. Nah, itu kan ibaratnya belum maksimal. Ingin ada satu badan sendiri yang bisa mendatangkan kekayaan negara begitu. Iya. Iya. Dan tapi yang menarik ini Danantara nantinya akan memegang BUMN sehat ini. Nah, itu Pak dia Zen, nih. iya kan? Jumbo dengan nilai yang fantastis juga nih, ribuan triliun. ribuan triliun Berapa? ya kan? 14.000 atau 15.000 Plus kalau yang diomongkan Pak Prabowo kemarin waktu dia jadi keynote di speech Dubai. di Dubai, Dubai. dia akan ngomong akan mengelola 900 miliar dolar Amerika US Serikat dollar. atau 900 miliar ya. 14.714 triliun lah. Waduh, luar Uang biasa semua. ya. Uang semua itu Pak. Enggak sih, aset. Aset, aset termasuk gedung ya. Termasuk Iya, gedung. termasuk gedung Iya, dan iya. teman-temannya. Itu sangat Dan- besar iya. sekali loh. Dan ini semuanya blue chip nih kebanyakan ini. Blue Ada chip. Mandiri, BNI, BRI, Bank-bank himbara masuk. iya, Bank Iya, Himbara Yang masuk gede-gede, semuanya yang tambah gede-gede. Pertamina, Pertamina, PLN. Dan itu Ada BUMN holding. yang berkinerja bagus-bagus ya. Iya. Bagus. Ada benar. holding tambang juga masuk. Jadi Main ID Main ya. ID. Oh, Jadi dia nggak bisa diatur tuh. Tambang. tambang, Pak, bukan tambang. Itu nakal. Ya, nakal ya. Susah, Nah, ini susah. holding di atasnya holding, Pak. Iya. Gimana ya? Jadi ada Holding. super holding baru. Super holding sih baru gitu sebenarnya. kan. Iya. Itu kan niat lama yang Iya. tidak pernah Terjadi. tidak pernah iya. terrealisasi. Nah, ini ya nanti akan jadi momentum bersejarah ini Om Andri, Om Fadli, Iya, kalau Iya, jam 10 nanti benar Pak Benar-benar Prabowo meluncurkan. Oke, meluncurkan itu ya. artinya negara ingin pengelolaan aset ini dilakukan secara profesional, Betul. Iya, fokus, betul. dan profitable. Nah, itu yang paling penting, Pak. Ya. Dan ini nggak tahu nih, mungkin Om Zen dan juga Om Andri bisa memberikan pendapatnya. Dan bebas dari intervensi politik. Nah, Itu kuncinya. kuncinya. Bener ya? Betul, betul. Harusnya seperti itu, Pak. Makanya Harusnya seperti itu. banyak nih yang ngomong dan kita sih sebenarnya kalau kita cermati ya, Iya. kalau ngomong ide dan cita-cita sebenarnya bagus Bagus, lah, iya. idealis. Mm-mm. Tetapi
pelaksanaannya nanti itu bagaimana. Iya. Plus termasuk sebenarnya kita juga bisa mencermati pertama itu siapa sih orang-orang yang masuk. Iya. Kira-kira udah merepresentasikan bahwa Danantara ini akan benar-benar menjadi lembaga yang bebas dari intervensi kekuasaan. Apakah benar-benar profesional atau Betul. titipan politik lagi? Nah, itu dia. Karena akan sangat berisiko, Pak. Iya. Kalau misalnya ini titipan politik atau Iya. mungkin orang-orang yang tidak bebas ya, dalam arti tidak bebas. Atau 4L ya Apa tuh? orangnya? Lo lagi. Sebenarnya berharap sih. Iya, berharap ini menjadi sebuah ini Pak ya, sebuah 4G kali ya. Gue lagi cuma belum kesampaian. Iya. Sebenarnya ada Pak satu BUMN yang belum dibentuk. Apa tuh? BUMN pinjol. Belum ada tuh. Iya ya. Jangan sampai BUMN judul. Jangan. Kalau itu jangan. Kalau jangan. pinjol masih bisa ya. Iya, pinjol. Nah, terus katanya ini kebal hukum ya? Nah, jadi sebenarnya gini. Soal audit nih. Soal audit ya. Iya. Danantara ini kalau kita ngomong landasan hukumnya nih ya, Iya. itu kan perubahan ketika Undang-Undang 19 2023, Iya. revisi Undang-Undang BUMN kemarin kan, Tahun 99. udah disahkan DPR 4 Februari Iya. lalu dalam rapat paripurna. Betul. Memang di dalam poin situ yang ya kita jujur harus akui sekarang menjadi polemik ya di publik bahwa memang seolah-olah ini kebal hukum karena tidak bisa diaudit oleh BPK maupun KPK. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bocoran-bocorannya ya, kalau mengacu struktur organisasi, sebenarnya di Dewan Pengawas itu ada komisi audit internal. Iya. Nah, kuncinya di situ. Sebenarnya bisa sih diaudit oleh misalnya oleh penegak hukum ya semacam BPK atau KPK, tapi memang harus lewat DPR. Oh Nah, iya. ini Iya. ya tanda kutip memang seolah-olah memang Kalau DPR nggak ACC untuk diaudit ya Iya, akhirnya enggak. bebas-bebas aja Nah, gitu. kalau acuannya ya memang oleh akuntan publik Iya. atau audit internal. Iya. Nah, itulah kemudian yang menjadi krusial adalah pertanyaan kita sekarang adalah soal siapa orangnya, kemudian tata kelolanya bagaimana, tata kelola ini, good governance-nya ini bagaimana. Betul, itu yang penting. Itu yang harus dikawal nih. Nah, kalau dari nama-namanya nih udah santer, walaupun ya kita tetap tunggu ya nanti ya. Betul. Kalau pas pelantikannya gitu. Ada Rosan Ruslani, Ya, Ya. CEO, CIO-nya Pandu Patria Syahrir, betul. yang notabene adalah ponakannya Pak Luhut ya. Ya. Terus dan anaknya Pak Syahrir. Anaknya istrinya Pak Sahrir. ya, COO-nya siapa? CEO-nya si Doni Oskaria. Oskaria. Itu gimana? Apakah ini merepresentasi politik atau pure profesional? Gimana Om Andri? Wah. Benar gak tuh? Pandangannya gimana tuh? Nah, ini nih. Yang udah mencermati agak lama nih. Aduh. Bapak cari aman ya? Dia cari aman, nggak apa-apa. Nah, nama yang pertama nih, ya kan? RR nih ya. Iya. Oh iya. Iya. Ini kan sebenarnya nanti akan menjalankan dua fungsi dia di situ. Wih. Selain sebagai CEO dari Udah kayak DT korban dan gitu ya. Antara, Abri. Fungsi. dia Fungsi juga Abri. sebagai menteri Investasi, investasi, hilirisasi. hilirisasi gitu. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya yang ramai ya dibicarakan publik itu sebenarnya apakah regulator ya, maksudnya dia kan sebagai Iya. regulator di kementerian itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Nah. eksekutor. Berarti ada kerancuan nggak? Menjadi regulator iya, menjadi operator juga iya. Iya, betul. Itu dia kerancuan. Ada kemungkinan sih dia mungkin akan meninggalkan. Harusnya sih Menteri meninggalkan, Investasi dan iya. Hilirisasi. Jabatan Isunya menterinya. begitu. Ya. Oke, oke. Karena kan pasti akan konflik Konflik of kepentingan, interest. betul. Ya. Konflik of interest. Ya kalau kita ngomong secara rekam jejak sebenarnya kalau kita ngomong kemampuan ya kalau Pak Rosan sih ya. Iya, udah nggak di Ya, dia pernah jadi dubes Inilah. AS, mungkin ya secara relasi global dia bagus. Kemudian sudah dia tidak diragukan lah. wakil menteri BUMN pernah, kemudian sekarang Iya. menteri investasi. Mungkin yang jadi rasan-rasan nih kemarin Iya. kan karena memang jadi ketua tim pemenangan Pak Oh, Prabowo iya, Gibran. Itu kemudian yang seolah-olah Iya. benar nggak ini bisa bersih Iya. dari Betul. kepentingan politik. Iya. Ya, kita sih berharap ya, semua pasti berharap tentu kalau memang sudah masuk Danantara, mengacu visi misinya bagaimana dia Iya. dibangun, Iya. cita-citanya kayak apa, ya memang harus steril benar-benar ya, membesarkan Danantara ini sebagai kendaraan baru untuk apa itu? Lokomotif Lokomotif baru. ekonomi. Iya, lokomotif Indonesia. baru pertumbuhan ekonomi. Indonesia ya. Mencapai Soalnya 8%. kalau Targetnya, lokomotif Pak.
Soalnya kalau lokomotif Moskow ada di Rusia. Betul. Main di Champion enggak sih? Enggak ya. Aduh. Udah enggak. Saya mau ngomong Milan juga enggak enak. Mana di Serie A juga lagi memble. Iya. Masa sih? Tapi mending enggak di TV ku masih tinggi. TV-mu tahun kapan, Pak? Masih Maldini yang main. tapi Masih Pirlo yang mending, main Pak. ya. Mending daripada yang sono, Pak. Udah mau degradasi. Waduh, jangan berat Pak itu. Jangan Iya. disebut enggak ya. Beda. MU itu sekarang udah bukan Manchester United, Pak. Apa tuh? Madura United. Lebih moncer. Iya. Jadi katanya sekarang jadi tim yang apa ya? Tawadu, Pak. Iya. Jadi dapat 1 poin aja bersyukur katanya. Subhanallah. Iya, Memang iya, melatih iya. kesabaran Kesabaran. tingkat dewa Iya, itu. benar. Jadi sekarang udah bukan menang lagi, Pak. Iya. Sekarang Seri aja imbang aja udah alhamdulillah. katanya. BP Luar lah ya. biasa loh. Bener-bener tawadu banget. Siapa sih Amorim? Oke. Ya ampun. Jadi ini untuk lokomotif ini ya Indonesia ya. Pertumbuhan. Indonesia. Niatnya begitu. Nah, Kan Pak, Prabowo 8% kan? Betul. Niatnya. Nah, kemarin itu kan ada juga Pertumbuhan ini ya, ekonomi. cerita kalau misalnya memang ada anggaran efisiensi yang dipangkas, Iya. ya kan? Itu dipakai 300 triliun untuk Danantara. Nah, itu Iya. gimana, Pak? Nah ini ya, itu sudah declare sih sebenarnya Iya. Pak Prabowo kan ngomong dari pemangkasan anggaran 700 Iya. triliun, 20 miliar dolar Amerika Serikat alias Iya. 327 triliun ya. Iya. Dialihkan sebagai modal awal nih, Modal awal. initial funding alias pendanaan awal nih. Ya kalau mengacu dulunya niatnya sih sebenarnya ada sempat apa ya? Iya. Sebenarnya modal awal diambilkan dari dividen-dividen Iya, BUMN, Dividen niatnya BUMN, betul, gitu kan ya disisihkan menjadi modal awal Danantara. Kan dari 300 itu kan, 300, Iya. 200-nya diambil, 100-nya dibalikin untuk modal. Betul. Iya. Nah ini mungkin karena kan memang lagi efisiensi gede-gedean nih. Ya bisa juga karena bisa jadi ya Pak Prabowo ini pengen Danantara itu tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar wacana-wacana, gercep lah. Iya. Tancap gas langsung ada, langsung berdiri. Ya Dengan makanya modal dari- yang besar. dengan modal yang besar ya dari efisiensi itu masuk ke situ. sini. Itu Iya. kalau investasi kan harusnya uang dingin, Pak. Itu apa? Panas. Gimana Om? Gimana? Uang Gimana dingin bahasa maksudnya? sendiri? Ya kan gitu, zaman dulu kan kita kalau diajarin orang tua Iya. ya kan. Kalau mau menginvestasikan sesuatu pakai uang dingin. Jangan Ya. pakai Supaya Jangan uang panas. Ya supaya karena ada fluktuasinya kan. Belum tentu ini untung. fluktuasi atau potensi loss ya. Yes. Iya. Gitu. Nah, ini yang benar-benar harus dipikirkan ya, Pak. Ya, Maksudnya betul. dalam arti ketika mengambil keputusan nanti, siapapun nanti yang memegang tata kelola Danantara ini harus benar-benar memikirkan investasi mana yang tepat gitu. Nah, Iya. Investasi mana yang memang benar-benar menjanjikan dan menguntungkan. Terus- gitu. Karena uang yang dipakai ini juga bukan uang yang Menjamin nggak kalau yang misalnya ya betul. Menjamin nggak kalau misalnya ini untung, profit dari investasi ini memang akan dikembalikan ke Danantara atau ke negara. Atau nanti kalau profit ke pribadi, nanti kalau rugi negara nanti suntik dana lagi tuh. kalau soal suntik dana sebenarnya memang ada aturan PMN ya, penyertaan PMN, modal ya, negara. ya. Kita sih ya maunya ya dan mestinya juga berjalan. Namanya ini kan badan investasi ya, pengelola investasi. Dia berinvestasi dimanapun. Kalau Pak Prabowo ngomong ini yang pertama sudah ngomong 15-20 proyek strategis mulai dari Energi. energi, kemudian manufaktur, industri hilir, Telekomunikasi. komunikasi sampai ketahanan pangan. Ya maunya kalau dapat untung ya memang itu dikelola lagi. Memang pada muaranya tetap itu kan lagi-lagi kalau kita kembali ke basic itu akan menghasilkan satu kekayaan untuk negara di luar APBN. Jadi kalau dia untung ya memang itu tetap akan kembali ke negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Betul. Wah. UUD Itu 45 tuh. Noble ya. Pasal 33. Mulia nih ya. Pasal 33. Betul betul. Kita udah makmur belum sih? Relatif. Relatif. Makmuran itu relatif ya. Kalau udah di Dwinarto ngajak ngopi biasanya tanda-tanda dia makmur. Makmur. Oh, tanggal berapa sih ini? Gitu. Oh, kalau beliau nggak tahu tanggal ya. Mau tanggal berapapun aman ya. Wah, yang 2010 aja belum habis. Widih. dia. Nah, ini. Luar biasa. Ini konsep financial freedom. Iya, benar. Artinya sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan harian. Berarti Mas Karena Dwi dia sudah punya tabungan atau saving itu yang lebih banyak di luar yang berarti udah bisa kebutuhan jadi harian hakim dia. MK. Hah? Udah selesai dengan Dirinya Dirinya Dirinya, sendiri. bener, tidak bener, memikirkan bener. duniawi lagi. nggak memikirkan duniawi.
Nah, mestinya Danantara juga nanti begitu. Harusnya orang-orang yang mengelola Danantara Iya. betul. yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga dia fokus memang betul-betul menjalankan ini badan baru ini sebagai lembaga yang profesional. Gitu ya, Pak ya. Siapapun nanti ya. Siapapun yang ditunjuk nanti. ya. Iya. Nah, BUMN di Indonesia mungkin ya sedikit berbeda dengan BUMN di negara lain. Singapura misalnya. Iya. Yang benar-benar profesional. Iya. Jadi CEO-nya, direksinya fokus saja. Ini gimana cara BUMN profit? Iya. Jualan sebanyak-banyaknya. Iya. Ya kan? Tapi di Indonesia mungkin selain jualan, tapi juga harus punya pelayanan sosial, tanggung jawab sosial. Contoh PLN. Iya. Selain jualan listrik, tanda kutip ya. Iya. Tapi juga harus memastikan seluruh masyarakat di terpencil, terpelosok, terluar dapat listrik. Artinya ada tanggung jawab moral itu kan. Betul. Ada tanggung jawab sosial itu kan. Nah, kalau misalnya ada Danantara yang dipacu supaya profit, untung, direksi fokus dong mencari untung. Iya. Khawatirnya lupa nggak dengan tanggung jawab sosial tadi? Nah, ini nih. Ini di beberapa BUMN ya seperti PLN, Pertamina. BUMN itu sebenarnya kan penugasan. Nah, di beberapa BUMN ini kan memang ada PSO, Public Service Obligation, termasuk PLN. Dulu pernah ada yang ngomong PLN monopoli karena seolah-olah dia memang pemain listrik tunggal. Tapi sebenarnya juga enggak kalau dipikir-pikir, karena siapa yang bisa melayani, yang membangun tiang listrik sampai di ujung di pelosok itu, makanya penugasan oleh BUMN. Nah, soal PSO ini memang masih jadi perdebatan ya. Karena ini soal konsolidasi aset nanti ini. Kalau yang kayak Himbara, BRI, Mandiri, TNI, TBK itu udah jelas ya. Mestinya sih kalau nanti tetap dikonsolidasi, ini sebenarnya kan yang BUMN tadi kan juga masih punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang. Soal pelayanan publik sih tetap harus berjalan. Tinggal bagaimana nanti mengelolanya ini si Danantara. Tapi soal itu kan soal kewajiban BUMN itu harus dijalankan. Dan harapannya kan kalau misalnya dia bergabung dengan aset yang besar, sebenarnya kan nilai modalnya akan semakin besar. Otomatis nilai pelayanan terhadap sosialnya juga semakin besar nantinya. Gitu kan? Harapannya ini kan. Cuman gini, ketika isu bank-bank Himbara di bawah Danantara, orang mulai mau rasmani. Ya, kemarin sempat rame itu. Udah mengemuka tuh. Apakah nanti akan ada gelombang betul. Secara masif menarik uang, ini akan terjadi nggak sih? Saya sempat ngetes kemarin, mau narik uang kok nggak ada. Oh, ini nggak ada saldonya, Pak. Kalau itu, Pak. Gitu ya. Bapak narik kartu aja kalau gitu udah dari mesin ATM. Ternyata emang baru tanggal 24. Iya. Dan saya ketik lagi, oh Rasmani kan teman saya SMP. Namanya Rasmani, Pak. Iya. Panggilannya Ras. Iya. Itu isu sempat ramai juga di media sosial ya. Tapi sebenarnya enggak juga kok. Kita cek ke beberapa BUMN ya, kita kontak ya enggak terjadi lah. Artinya masih ternyata sebenarnya kita juga bisa lihat nanti soal kepercayaan pasar ya. Nah, sentimen pasar gimana nih pagi ini nih pembukaan? Nah, dinilai saham apa penutupan ntar sore? Naik apa turun? Naik apa turun ini? Moga-moga sih naik ya. Kalau naik sih Mas Andri udah berlipat-lipat hijaunya itu. Coba cek MNC Sekuritas ada portofolio apa aja itu. Luar biasa. MNC Trade ya kita lihat. Motion Trade. Kayaknya rame di media sosial, ada beberapa, tapi sepertinya tidak segawat segenting itu. Kita ngecek ke beberapa teman di bank-bank Himbara juga tidak terjadi sih. Justru kita sebenarnya memang, jadi kan yang banyak dikhawatirkan juga nilai saham dari bank-bank Himbara ini akan turun kan, Pak? Iya, itu sempat kekhawatiran itu sempat muncul juga. Tapi kadang-kadang kalau saham itu ya kan naik turun ya, fluktuasi tergantung pasar, sentimen negatif. Di luar ada Danantara pun kalau misalnya lah ngaco the Fed gitu, baru ngomong mau naikin suku bunga, udah langsung turun. Jadi ya fluktuatif sekali sih. Normal ya itu. Yang normal. Sebenarnya memang kalau dalam pandangan saya nih ya, memang kuncinya ya gimana Pak Presiden Prabowo ini menegaskan ke publik bahwa Danantara ini betul-betul lembaga yang profesional gitu, yang steril lah Pak, yang steril gitu, yang memang tujuannya adalah politik. Betul itu. Ini orang berspekulasi bahwa ini menghimpun dana untuk 2029 gitu. Terus itu dia. Ternyata efisiensi selama ini buat Danantara. Itu gimana tuh?
Wah, ini memang kalau kita ngomong Danantara ya soal isu-isu sentimen-sentimen itu sekarang berseliweran sampai muaranya juga muncul, ada suara-suara sampai asumsi berspekulasi sampai liar gitu. Utopia orang apa tuh? Ya artinya orang udah tidak percaya lagi, nggak ada trust gitu kan soal ini. Ini teorinya ini trust erosion theory. Kalau dari ilmu politik itu ngeri banget. Memang ekonom dia. TET ya. Ya itu kekhawatiran, banyak sekali kekhawatiran memang soal Danantara. Ya mungkin sebenarnya dulu pernah ya kalau kita ngacu sejarah waktu OJK nih sebagai lembaga baru dia misah dari BI. Kan sempat ramai. Mungkin bisa jadi tidak seramai ini karena OJK kan regulator. Kalau ini kan mengelola dana nih sekian ribu triliun. Akhirnya ya bisa jadi waktu pembentukan kemarin terjadi tarik menarik kepentingan atau soal draft RUU BUMN aja itu juga rame. Nah ya semoga apa yang dikhawatirkan hal-hal buruk itu memang kan tidak terjadi. BUMN di Indonesia juga ada yang beberapa yang sejenis, terutama karya ya kan? BUMN karya. Ya mungkin yang lain-lainnya juga. Ini apakah juga termasuk ke arah sana untuk mengurangi inefisiensi supaya nggak ditumpang tindih juga gitu? Atau misalnya yang satu kinerjanya bagus, untung, tapi yang satunya utangnya banyak gitu. Gimana tuh materi? Ada potensi BUMN yang memang tidak menguntungkan juga akan dieliminasi nanti ke depannya kan. Katanya mau dilebur ya? Iya, mau dilebur gitu. Ini kan kalau kita ngomong kembali lagi soal idealisme Danantara, visi misi dan cita-cita. Kalau kita ngomong idealnya sebenarnya ya memang kalau ada super holding BUMN ini akan kan tercipta efisiensi. Nah itu bisa menciptakan satu competitive advantage gitu loh. Dengan ada keunggulan kompetitif. Nah itu tentunya yaitu tadi justru yang mungkin BUMN selama ini sakit-sakit justru bisa jadi lebih sehat. Artinya diatur dengan tata kelola yang baik ya. Itu kuncinya 45. Good corporate governance. Nah, itu betul. Transparan, profesional, akuntabel, dan kreatif serta berani untuk mengambil keputusan. Karena kan direksi-direksi ini perlu keleluasaan wewenang. Betul. Untuk mengambil keputusan mau investasi yang seperti apa, mau yang dari gimana, model maupun nilai investasinya. Betul. Gitu ya. Dan bedanya dengan BUMN kemarin karena dengan perubahan ketiga Undang-Undang 19 2023 soal BUMN ini kan mereka tidak juga harus berinteraksi dengan DPR. Karena lembaga tersendiri. Kalau BUMN kemarin mau ngapa-ngapain lapor dulu DPR, ntar belum dipanggil. Nah, itu mungkin sisi tanda kutip keleluasaan di situ fleksibilitasnya di situ. Tetapi jangan sampai disalahgunakan juga. Nah, itu yang jadi problem. Dengan wewenang yang besar itu. Dengan wewenang yang besar. Jangan sampai kita mohon maaf ya kita pernah punya cerita-cerita yang kurang baik misalnya kayak Jiwasraya, Asabri. Betul. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau kita ngomong pengelolaan aset ya. Luar negeri misalnya 1MDB. Nah, itu 1MDB itu gawat itu, Pak. Gawat banget. Gitu. Contoh success story dan contoh gagalnya ada semua depan mata. Sudah jelas. Suksesnya Temasek, hancurnya 1MDB atau Khazanah Nasional. Kita tinggal nanti lihat tuh, kita mau ngikut yang mana nih. Betul. Gitu kan. Oke, ini udah jam 10. Kita akan mantau juga ya. Launching dan juga pelantikan untuk Danantara sekaligus direksi dan juga jajaran semua kepengurusannya mulai dari Dewan Pengawas. Ya jelas enggak lah orang di sini kita. Kirain dipanggil juga apalah staf-staf direksi. Enggak tahu juga nih kemana handphone saya matiin soalnya. Sedap. Ada ini panggilan dari Bapak Gaib malah. Oke, Om Zen thank you ya. Om Zen thank you Om Zen. Kita sama-sama pagi hari ini luar biasa. Ya, jadi kita sama-sama tunggu ya. Kita akan lihat Danantara di launching dan siapa-siapa saja orangnya. Apakah memang benar ada nama Pak RR Rosan Ruslani, ada Pak Pandu dan Pak Doni Oskaria. Dan yang lain-lainnya kayak misalnya Pak Erik yang tadinya mengaku saya belum diajak nih bahas BUMN. Padahal saya Menteri BUMN tapi bahas Danantara saya nggak diajak gitu kan. Terus apakah ada Kaisang beneran masuk tuh? Ada Pak siapa yang dulu kasus korupsi? Pak Abdullah siapa? Burhanuddin Abdullah. Apakah ada tuh namanya nanti kita akan lihat ya. Moga-moga memang itu hanya cuman rumor-rumor ya.
Kalau rumor dioperasi biasa Pak. Oh gitu ya. Itu agak lama namanya. Oke. Sebenarnya datanya udah ada di sini. Udah pasien ini. Nama-nama lengkapnya. Cuman nanti kita melangkahi. Tidak ingin mendahului. Nggak boleh melangkahi Pak Prabowo. Iya. Oke. Kita nantikan. Baik, sampai di sini kebersamaan kita dalam Morning News edisi hari ini. Ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya Fadli Sungkara.